Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, di videoku sebelumnya, aku udah membahas nih, butir-butir dari pengamalan sila Pancasila sesuai ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003 tentang butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, tapi di videoku sebelumnya itu hanya sekedar materi ya, teman-teman. Nah, sekarang nih kita akan coba latihan soal. Nah, karena soal yang aku buat di video ini cukup banyak, jadi teman-teman, aku harap tetap konsen nih sampai akhir video nanti. Oke, siap ya teman-teman? Kita mulai nih. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin nih ke teman-teman ya. Ini adalah intisari nih dari sila-sila Pancasila. Yang pertama itu agama, kedua kemanusiaan, ketiga nasionalisme, keempat demokrasi, dan yang kelima adalah keadilan. Nah, sekarang teman-teman saatnya nih kita coba langsung ke soal yang pertama. Pada suatu hari raya agama Muslim, Maria ikut serta membantu menjaga keamanan di area sekitar masjid. Maria dikenal sebagai seorang Kristiani yang taat beragama. Sikap Maria dalam membantu menjaga keamanan di sekitar area masjid termasuk pengamalan Pancasila, sila ke. Nah, sila keberapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, ataukah 5 nih? Kalau menurut aku nih, bisa 100% nih dari teman-teman menjawab dengan benar nih untuk soal ini ya. Karena udah ada kata kuncinya nih tentang agama dan juga membantu menjaga keamanan di area sekitar masjid. Nah, sila keberapa teman-teman? Ya, 1 ya teman-teman. Karena membahas tentang agama ya. Nah, kita lihat nih pembahasannya. Nah, membantu menjaga keamanan termasuk sila pertama butir ketiga ya. Nah, isinya apa sih butir ketiga tersebut? Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kata kuncinya ada di menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Oke, mudah ya teman-teman. Aku yakin sih untuk soal ini ketika keluar di soal SKD teman-teman bisa menjawab 100% benar ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal yang kedua. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke Pancasila ya. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah kelima nih teman-teman. Kalau teman-teman simak baik-baik nih video aku sebelumnya ya, aku udah memberikan contoh nih. Persis sama ya tentang gaya hidup hemat dan tidak boros ya. Nah, ini termasuk sila keberapa teman-teman? Sila ke-5 ya. Nah, sekarang kita lihat nih pembahasan lengkapnya ya. Oke, untuk sila kelima tepatnya di butir ke-7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, sila kelima. Oke, ini baru soal yang kedua nih. Kita lanjut lagi nih soal yang ketiga dan masih banyak lagi soal-soal untuk di video ini. Stay tune ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, menghargai hasil karya orang lain adalah wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila. Nah, ini juga ada di butir Pancasila nih teman-teman. Tertulis dengan jelas ya. Jadi jawaban yang mana nih teman-teman? Sila kelima ya. Oke, kita lihat sekarang di butir keberapa sih? Nah, ini dia. Sila kelima butir ke-10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, berarti kita udah dapat 2 poin nih teman-teman ya. Tadi membahas tentang tidak bermewah-mewahan ya atau tidak boros. Nah, sekarang menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini adalah pengamalan sila kelima. Nah, teman-teman harus tahu nih, sila kelima ini seringkali nih keluar di soal-soal SKD CPNS ataupun soal tes masuk kedinasan. Jadi aku harap teman-teman bisa mengetahui lebih lagi nih tentang butir-butir sila yang kelima. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya.
Ikut serta memberikan suara dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu pengamalan Pancasila ke. Oke, nah kalau tentang pemilihan kepala desa ya, tentang pemilu, aku yakin teman-teman juga pasti bisa menjawabnya dengan benar nih ya. Karena tentang pemilihan umum ini otomatis mengarah kepada sila keempat ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nih pembahasannya. Pemilu ya, ini merupakan pengamalan dari sila keempat butir 1 dan 10 ya. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama ya. Nah, salah satu hak warga negara adalah hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Oke, teman-teman. Nah, sekarang butir ke-10-nya apa sih? Nah, ini dia. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, dengan memberikan kepercayaan nih teman-teman, kalau dalam kasus ini wakil rakyatnya yaitu kepala desa. Oke teman-teman? Jadi ketika ada soal tentang pemilihan kepala desa atau pemilu, ini pasti mengarahkan jawaban ke sila yang keempat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Plagiarisme merupakan salah satu tindakan yang melanggar sila ke. Jadi dia mengcopy nih punya orang lain tanpa izin ya. Ini merupakan pelanggaran dari sila yang kelima. Wah, banyak banget ya Kak soal untuk sila yang kelima. Iya teman-teman, karena sila yang kelima kemudian sila yang kedua ini merupakan soal langganan nih keluar di tes CPNS. Oke? Sekarang kita lihat nih pembahasannya ya. Nah, di sila yang kelima, butir 10, itu ada kalimat suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi ketika kita menghargai hasil karya orang lain, kita tidak akan melakukan plagiarisme, teman-teman. Nah, maka plagiarisme ini merupakan pelanggaran dari sila yang kelima. Mengerti ya, teman-teman? Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Tapi teman-teman sebelum kita lanjut aku mau ngasih tahu nih kalau di video ini ada beberapa soal yang infonya tuh merupakan soal yang keluar nih di SKD tahun sebelumnya ya. Jadi soal-soal yang aku kasih tahu ini bisa menjadi bahan pembelajaran nih buat teman-teman. Siapa tahu keluar lagi nih di tahun ini ya. Atau enggak soalnya mirip-mirip ya. Jadi teman-teman silahkan simak baik-baik. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke soal nomor 6. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke. Berarti di sini tindakan tegas TNI-nya apa sih? Melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna. Nah, berarti mereka ini berjuang untuk mempertahankan Laut Natuna nih, teman-teman. Berarti paling cocok ke mana nih, teman-teman? Pengamalan sila ke-3 ya. Nah, ini dia pembahasannya nih. Tindakan TNI mempertahankan perairan Natuna, termasuk sila ke-3 butir kedua ya. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, sikap dari TNI ini adalah rela berkorban nih teman-teman ya, demi mempertahankan perairan Natuna. Jelas ya teman-teman, jadi kalau ada soal tentang rela berkorban demi negara ya, misalkan demi mempertahankan persatuan Indonesia. Nah, itu otomatis jawabannya adalah sila yang ketiga. Oke ya, kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal berikutnya. Kekerasan dalam rumah tangga, disingkat KDRT, adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila keberapa nih teman-teman? Sila yang kedua ya. Nah, kalau teman-teman ingat nih pembahasan kita di video sebelumnya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan penyimpangan sila kedua butir kelima.
ya. Isinya adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, kalau adanya KDRT berarti kan terjadi tindakan yang semena-mena. Gitu, teman-teman. Mengerti ya? Oke, belum berhenti sampai di soal nomor 7 karena kita masih banyak lagi soalnya. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 8. Ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta, banyak relawan menggalang donasi untuk korban gempa bumi tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ke 1, 2, 3, 4, ataukah 5 teman-teman? Nah, adakah di antara teman-teman nih yang menjawab sila kelima nih? Karena kan tentang menggalang donasi nih. Berarti ada kekeluargaannya, kemudian gotong royong juga. Nah, ataukah ada yang menjawab sila ketiga ya, ataukah sila kedua? Nah, teman-teman, sekarang jawaban yang paling tepat itu antara sila yang kedua dan juga sila yang kelima. Nah, seringkali nih di antara teman-teman bingung nih untuk membedakan sila kedua dan juga sila yang kelima. Untuk itu, sebelum kita menjawab ya untuk pertanyaan ini dan pertanyaan nantinya nih di soal-soal berikutnya, sekarang kita bahas dulu nih teman-teman, perbedaan sila kedua dan juga sila kelima. Ya, sekarang kita bongkar nih teman-teman. Oke, kita lihat di sila kedua dan sila kelima nih. Nah, ternyata ada butir antara sila kedua dan sila kelima yang mirip nih teman-teman. Oke, untuk sila yang kedua nih, di butir kedua dan yang ketujuh ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, ini mirip nih teman-teman dengan sila yang kelima, butir yang ketiga, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Oke, kemudian untuk gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini mirip-mirip nih dengan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mirip ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, bedanya apa sih? Oke, untuk sila yang kedua ini berbicara tentang HAM ya, tentang hak asasi manusia. Nah, sedangkan untuk sila yang kelima ini berbicara tentang hak dan kewajiban yang seimbang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk adil dan sejahtera, teman-teman. Nah, kemudian nih teman-teman, untuk sila yang kedua itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia, ya, antara individu dengan individu. Nah, kalau yang sila kelima, ini ada 4 poin nih teman-teman. Hubungan antara manusia dengan umum ya, kemudian dengan alam, dengan negara, dan juga dengan hukum. Contohnya nih teman-teman, kalau terjadi kebakaran hutan ya. Nah, ini kan yang dirugikan itu adalah umum, bukan cuman satu orang, bukan hubungan pribadi dengan pribadi ya. Maka, kebakaran hutan itu merupakan butir dari sila yang kelima, ya, pelanggaran sila kelima. Tapi kalau ada misalkan penusukan Wiranto, ya, pasti teman-teman tahu nih berita tentang penusukan Wiranto. Nah, ini merupakan pelanggaran dari sila yang kedua, ya, karena dia tidak memanusiakan manusia. Dia bertindak semena-mena. Oke, teman-teman? Nah, kalau misalkan nih, tadi di soal tentang donasi ya, tentang penggalangan dana. Nah, mungkin banyak teman-teman yang menjawab, oh iya itu kan gotong royong ya, itu kan kekeluargaan. Tapi teman-teman yang lebih tepat adalah, kita lihat pembahasannya teman-teman. Ya, ini dia. Penggalangan donasi ya, di sini ada hubungan manusia dengan manusia. Oke? Nah, ini merupakan sila kedua, butir ketiga, dan juga yang keenam. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, jelas ya teman-teman, di sini hubungannya adalah manusia dengan manusia. Jadi memanusiakan manusia gitu. Kalau tadi teman-teman jawab sila yang kelima ya, misalkan tentang gotong royong, biasanya gotong royong di sini dimaksud adalah ketika nih teman-teman melakukan bersih-bersih lingkungan ya. Jadi ada hubungan dengan alam, kemudian ada hubungan juga nih kekeluargaan nih ya antara teman-teman dengan tetangganya gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini paham ya perbedaan sila kedua dan sila kelima.
Nah, kalau semakin banyak nih teman-teman berlatih nih, khususnya untuk sila yang kedua dan sila yang kelima, aku yakin teman-teman bakalan bisa nih membedakan sila kedua dan juga sila kelima. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal nomor 9. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan Pancasila. Nah, sila keberapa nih teman-teman? Nah, ketika teman-teman ketemu soal yang panjang seperti ini, teman-teman bisa langsung fokus nih ke pertanyaannya ya. Tapi kalau misalkan dari pertanyaan ternyata teman-teman masih ragu atau belum cukup mendapatkan informasi untuk menemukan jawaban, silakan teman-teman baca cepat nih ya. Kira-kira mana sih poin atau kalimat yang penting yang berhubungan langsung dengan pertanyaan. Oke, untuk menghemat waktu tentunya ya. Nah, dari soal ini teman-teman, jawaban yang paling tepat yang mana sih? Oke, ini ya teman-teman, korupsi. Nah, korupsi ini bukan merupakan perbuatan yang luhur, ya. Jadi, dia melanggar sila kelima butir 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kalau misalkan korupsi terjadi di pemerintahan, dia juga bukan cuman melanggar perbuatan luhur, ya, tapi dia telah merugikan kepentingan banyak masyarakat. Karena kan kita tahu nih teman-teman, korupsi yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan dari dana APBN, dan dana APBN berasal dari pajak. Pajak ini dikumpulkan dari uang masyarakat. Oke, paham ya teman-teman? Untuk perilaku korupsi merupakan pelanggaran sila yang kelima. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut lagi ya teman-teman, masih semangat kan? Baru 9 soal nih, aku masih punya banyak soal lagi ya. Kita lihat nih soal nomor 10. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial, serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. Sila keberapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, ataukah 5? Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini dia. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan ini merupakan hak asasi manusia ya. Nah, di sini merupakan pengamalan dari sila yang kelima butir kedua. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Kenapa sih kok jawabannya sila kelima? Nah, sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Jadi ketika kita nih mendapatkan jaminan sosial, kemudian mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan, hal inilah yang akan membantu nih menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ketika ada soal yang berkaitan tentang keadilan, kemakmuran, kemudian kesejahteraan rakyat, ini jawabannya adalah sila yang kelima ya teman-teman. Nah, kenapa sih Kak kok bukan sila yang kedua? Ya, ini kan tentang hak asasi manusia nih Kak. Di sila kedua dong gitu. Kalau sila yang kedua itu fokusnya tentang memanusiakan manusia. Dan hak yang dimaksud di sila kedua itu tanpa membeda-bedakan ras, agama, jabatan sosial, dan seterusnya gitu. Nah, kalau untuk yang di sila kelima ini fokusnya adalah untuk pemerataan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan. Oke teman-teman, ketemu ya perbedaannya? Nah, kita lanjut lagi nih ke soal nomor 11. Nah, infonya soal ini keluar nih teman-teman di tes TWK tahun sebelumnya. Ya, kita lihat teman-teman. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto, SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya, AZ, pimpinan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke 1, 2, 3, 4, atau kelima nih teman-teman. Nah, mungkin ada yang jawab sila pertama nih ya, karena ada membahas tentang pimpinan Jamaah Ansarut Daulah ya.
Tapi fokus di sini adalah ke pelaku penusukannya nih teman-teman. Nah, karena penusukan terhadap seseorang ini termasuk perbuatan semena-mena ya, maka dia melanggar sila yang kedua, khususnya pada butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, sila kedua. Oke, kita bisa lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Aku harap teman-teman masih semangat nih sampai akhir video nanti. Oke ya? Wow, panjang banget nih soalnya teman-teman. Nggak apa-apa ya, karena ini latihan, kita baca dari awal ya. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, sila ke. Nah, kalau nemuin soal seperti ini mungkin bisa dilihat nih, pertanyaannya apa? Oke, pertama itu. Terus kalau belum tahu nih kira-kira membahas tentang apa, bisa nih satu kalimat lagi nih mundur ya dari kata setelah ditelusuri. Oke teman-teman, itu bisa mempercepat teman-teman dalam menjawab pertanyaan SKD khususnya untuk soal yang panjang seperti ini. Nah, kalau teman-teman juga udah menyimak baik-baik nih ya pembahasan aku di video ini ataupun di video sebelumnya ya. Kasus kebakaran hutan apabila dilakukan oleh ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan, ini merupakan pelanggaran sila yang kelima. Ayo, ada yang bisa tahu nggak nih kenapa sih pelanggaran sila yang kelima? Oke, teman-teman ingat kan tadi ada hubungan antara manusia dengan alam, kemudian manusia dengan umum. Nah, kita lihat nih teman-teman pembahasannya. Kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit. Nah, ini merugikan kepentingan umum. Oke, teman-teman. Nah, terdapat juga nih hubungan manusia dengan alam ya, karena terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke. Nah, di sini menentang sila yang kelima butir ke-8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, jadi teman-teman ketika ada sikap yang merugikan kepentingan umum ya, misalkan ini membakar hutan dan lahan untuk mengambil langkah cepat agar melancarkan bisnis mereka, ini merupakan pelanggaran dari sila yang kelima. Sama juga tuh teman-teman kalau misalkan pembuangan limbah, ya, misalkan pembuangan limbah pabrik. Nah, ini juga merupakan pelanggaran sila yang kelima. Oke, paham ya teman-teman? Oke, aku masih punya banyak stok soal nih. Lanjut ya. Dalam suatu kunjungan kerja ke Lombok, Fania mengunjungi toko barang-barang unik buatan asli Lombok. Motif dari barang-barang tersebut mengambil tema budaya Nusa Tenggara Barat. Fania membeli tas motif tenun Lombok karena ia menilai produk Indonesia unik dan bagus. Sikap Fania tersebut mencerminkan Pancasila, sila ke... Nah, 1, 2, 3, 4 atau kalimat teman-teman. Berarti kan dengan Fania membeli tas motif tenun Lombok dan dia juga menilai bahwa produk Indonesia unik dan bagus, berarti kan dia cinta nih teman-teman terhadap produk lokal. Berarti sikap Fania ini mencerminkan Pancasila, sila yang ketiga. Oke, kita lihat pembahasannya. Bangga buatan Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu sikap dari nasionalisme. Nah, sikap Fania ini mencerminkan Pancasila, sila ketiga, butir ketiga dan keempat nih khususnya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selain itu juga nih kalau teman-teman nih ada dua pilihan. Aduh mau jalan-jalan ke Indonesia bagian timur atau ke luar negeri nih ya. Sekedar buat traveling ya misalkan nih teman-teman. Nah ketika teman-teman memilih untuk mengeksplor Indonesia,
Artinya teman-teman punya rasa cinta nih terhadap tanah air dan juga bangga ya. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Artinya teman-teman sudah menerapkan sila yang ketiga. Kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Andi adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke... Nah, teman-teman, di sini Andi membagikan berita yang ternyata masih belum teruji nih kebenarannya, ya. Dan dari tindakan Andi ini dapat menyulut perpecahan, ya. Kata kuncinya di perpecahan. Maka, kalau berbicara tentang perpecahan, berarti ini terkait dengan sila yang ketiga. Oke, nah... Menyulut perpecahan, berarti dia melawan persatuan nih. Khususnya untuk butir yang ketujuh ya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi teman-teman ingat ya, untuk sila ketiga kan fokusnya tentang persatuan. Kalau bahasa kerennya integralistik. Ingat teman-teman, integralistik ya. Jadi ketika ada suatu tindakan yang menyulut perpecahan, berarti dia merupakan pelanggaran sila yang ketiga. Oke teman-teman, kita bisa lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke... Nah teman-teman, demonstrasi itu diperbolehkan loh ya, asal dilakukan dengan benar. Karena kan kita punya hak untuk menyatakan pendapat, ya, menyampaikan aspirasi, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, oke? Nah, tapi ketika terjadi persekusi, kemudian pengerusakan dan penjarahan, nah ini tidak dibenarkan nih teman-teman, ya. Jadi untuk soal ini teman-teman pasti tahu nih, jawaban yang paling tepat adalah, ya, sila yang keempat. Oke teman-teman. Nah, khususnya untuk di butir ketiga dan keempat, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi demonstrasi itu diperbolehkan, dan apalagi kalau dilakukan dengan musyawarah. Jadi jangan dengan kekerasan nih teman-teman. Ya, nanti terjadi lagi nih kasus seperti tahun 1998. Aduh, jangan sampai ya teman-teman. Oke, ini udah soal yang ke-15. Sabar teman-teman, aku masih punya soal lagi. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa teman-teman? Sila yang kedua. Ya, di sini kata kuncinya adalah mengalami perlakuan tidak menyenangkan berbalut rasisme. Oke, kalau teman-teman ingat nih, di butir yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, jangan sampai nih karena Valentinus berasal dari Papua ya, mungkin ibarat kata terkait suku, kemudian warna kulit, agama, kepercayaan terlihat berbeda dengan kaum mayoritas, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Jangan sampai ya teman-teman, karena setiap manusia itu punya kedudukan yang sama, punya hak yang sama, kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke 1, 2, 3, 4, atau K5, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang hak politik, kemudian pemilu, berarti fokusnya kemana, teman-teman? Ke sila yang keempat. Oke, teman-teman. Nah, di butir yang pertama dikatakan bahwa sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan hak di sini yang dimaksud adalah hak politik, yaitu hak dipilih dan memilih. Oke teman-teman, nggak bingung kan ya? Ketika ada soal tentang politik, kemudian pemilihan umum, dan dimaksudkan di sini fokusnya adalah hak untuk memilih dan dipilih, pasti ini mengarah ke sila yang keempat. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi nih soal berikutnya. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, tapi juga di institusi masyarakat dan di bidang pendidikan. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, suku, ras, ideologi adalah bentuk pelanggaran sila ke. Nah, teman-teman, ketika ada paham radikalisme dapat berpengaruh terhadap persatuan dan keutuhan suatu negara, ya. Jadi, paham radikalisme ini bisa memecah belah nih, teman-teman, masyarakat dari suatu negara tersebut, ya. Berarti di sini cocoknya ke sila berapa nih, teman-teman? Sila yang ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Nah, di butir ke-6, di situ dikatakan bahwa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gerakan radikalisme ini merupakan gerakan yang memecah belah, ya. Gerakan yang melawan persatuan Indonesia. Nah, jangan sampai ya teman-teman, adanya gerakan radikal ini memecah belah persatuan Indonesia, ya. Karena bagaimanapun juga, sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, ya. Satu bangsa, satu tanah air, dan juga satu bahasa. Oke teman-teman, masih semangat nggak nih untuk lanjut ke soal berikutnya? Ya, ternyata cukup teman-teman, 18 soal pengamalan butir-butir Pancasila, ya. Tadi aku udah bahas secara lengkap nih buat teman-teman semua. Silakan buat teman-teman bisa diulang lagi videonya atau cari nih soal-soal tentang pengamalan butir Pancasila lebih banyak lagi. Karena soal tentang pengamalan Pancasila ini merupakan soal yang langganan keluar nih untuk tes SKD, CPNS, ataupun masuk sekolah kedinasan. Oke teman-teman, sekian dulu nih video aku tentang pengamalan butir-butir Pancasila. Nah teman-teman, jangan lupa terus saksikan video aku ya, karena setelah video ini aku bakalan membahas nih teman-teman tentang pengamalan butir Pancasila untuk kasus-kasus terupdate yang terjadi di Indonesia. Oke, siap ya teman-teman? Makanya jangan lupa nih buat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang, like, dan juga komen. Oke, terima kasih nih teman-teman sudah menonton video aku, dan salam sukses!